Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bid da'watihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wa dzakara ghairul musannifi hukma tariki sholati fi rub'il ibadati wa ammal musannifu wa dzakarahu huna faqala faslun wa tarikus sholati al-ma'hudati as-shadiqati bihdal khamsi ala darbaini haduhuma ayat surukaha wa huwa mukallafun ghairu mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu ay at-tariki laha hukmul murtadi asabaqo qoriban bayanu hukmihi wasani ayat surukaha kaslan hatta yakhruja waqtuha halakaunihi mu'taqidan liwujubiha fayustatabu fa in taba wa shalla wa huwa tafsirun litaubati wa illa ay wa illam yatub kutila haddan la kufran wa kana hukmuhu hukmal muslimina fit dafni fi maqabirihim wa la yutamasu qabruhu walahu hukumul muslimina aidon fil ghusli wat takfini washolati alaihi wallahu a'lamu. Selain Kiai Musannaf menjelaskan tentang hukumnya orang yang meninggalkan sholat di dalam seperempat dari kitab Ubudiyah, sedangkan Kiai Musannaf menyebutkan tentang hukumnya orang yang meninggalkan sholat di sini, maka Kiai Musannaf berkata, pasal, orang yang meninggalkan salah satu dari 5 waktu sholat yang telah diketahui ada 2 macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang mukallaf dan ia meninggalkan sholat karena tidak meyakini pada kewajibannya sholat. Maka hukum orang yang meninggalkan sholat tersebut dihukumi seperti hukumnya orang murtad. Dan penjelasan tentang hukumnya orang murtad secara dekat telah dijelaskan. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas sampai waktu sholatnya keluar. Namun orang tersebut masih meyakini pada kewajibannya sholat. Maka ia disuruh untuk bertaubat. Kemudian apabila ia bertaubat dan ia sholat, maka hukumnya sudah jelas. Dan ini adalah tafsiran daripada taubat. Dan apabila ia tidak mau bertaubat, maka ia dibunuh karena had, bukan dibunuh karena kufur. Dan orang ini dihukumi seperti hukumnya orang muslim. Dalam penguburannya ditempatkan di tempat kuburan-kuburannya orang Islam. Dan kuburannya tidak boleh dihilangkan. Dan ia juga dihukumi seperti hukumnya orang muslim di dalam dimandikannya, dikafaninya, dan disolatinya. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Alhasil, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah orang yang meninggalkan sholat ada 2 macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah orang mukallaf dan ia meyakini atau beriktikad bahwa sholat tidak wajib. Maka hukumnya orang yang meninggalkan sholat seperti ini dihukumi seperti hukumnya orang murtad. Dan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas sampai waktu sholatnya keluar. Tapi ia masih meyakini atau ia masih beriktikad bahwa hukumnya sholat itu wajib. Maka ia disuruh untuk bertaubat. Kemudian apabila ia mau bertaubat dan ia mau sholat,
dan ia mau mengkodoi sholat yang telah terlewat, maka hukumnya sudah jelas, karena ini adalah tafsiran daripada taubat. Dan apabila setelah ia disuruh bertobat ia tidak mau bertobat, maka ia dibunuh. Tapi ia dibunuh karena had, bukan karena kufur. Dan ia dihukumi seperti hukumnya orang muslim. Di dalam penguburannya ditempatkan di kuburan-kuburannya orang muslim. Dan kuburannya juga tidak boleh dihilangkan. Dan ia juga dihukumi seperti hukumnya orang muslim, yakni ia dimandikan, dikafani, dan disolati. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.